akan menuju kebun jambu kristal yang nanti akan kita rombak. Yuk ikuti perjalanan saya. Perjalanan ke kebun jambu ini jaraknya kurang lebih 3 kilo. Jadi kalau jalan santai seperti ini membutuhkan waktu ya kurang lebih 5-10 menit lah, paling lambat ya 15 menit. Jadi kita bisa keliling melewati warga sambil menyapa, monggo. Ya, seperti inilah kehidupannya. Kebun jambu kristal itu posisinya atau letaknya itu di perbatasan antara desa kita ini dengan desa sebelah, di ujung perbatasan. Jadi kita kalau ke kebun jambu itu seperti mau ke desa sebelah, padahal di ujungnya di perbatasan ini. Ini bisa dilihat di Google Map, di perjalanan kita nanti bisa dilihat. Ini kita melewati dusun Bangkok. Jadi di desa ini ada 2 dusun. Satu dusun Singkal, yang satunya dusun Bangkok. Tapi di desa ini lebih terkenal dengan sebutan Singkal. Makanya di channel kami namanya Singkal TV. Jadi TV-nya orang Singkal. Kira-kira gitu. Tujuan kami membuat video ini, tujuan membuat konten ini supaya masyarakat di sini punya media yang bisa digunakan untuk berbagai hal lah, untuk menunjukkan kegiatan mereka apa, kemudian potensi-potensi apa yang ada di desa sini. Di sini nih banyak, selain pertanian itu banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang punya kerajinan bambu, ada yang punya kerajinan dari membuat boneka, bermacam-macam lah. Makanya kita bikin channel Singkal TV ini untuk ajang untuk publikasi produk-produk mereka. Karena zamannya sekarang kan udah zaman milenial, jadi semuanya kita harus ngikuti. Nah, ini udah hampir sampai. Cuman 20 menit kita udah mau sampai. sampai di kebun jambu kristal yang akan kita rawat, akan kita rombak. Kebun jambu kristal di sini nih
jumlahnya sangat banyak ya, ada kurang lebih 1000 pohon lah, lebih 1000 pohon, dan umurnya sudah 5 tahunan. Tapi kondisinya memang kurang maksimal hasilnya, apalagi selama setahun terakhir ini kita lebih fokus menanam bawang merah, jadi kebun yang di sini ini kurang terawat. Itu mari kita lihat aja kondisinya seperti apa. Yuk ikuti saya. Ya seperti itulah kondisinya jambu kristal yang ada di kebun ini. Jadi kondisinya memang kurang terawat ya. Jadi ini memang harus kita rombak seperti judul di video ini, rombak total kebun jambu kristal. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan kondisi jambu seperti ini? Yang pertama, kita akan melakukan pruning ya. Pruning itu pada dasarnya adalah peremajaan, pruning atau pemangkasan. Nah, yang mana yang akan kita pangkas di pohon ini? Yaitu yang pertama, kita akan pangkas ranting-ranting yang tidak produktif. Ranting yang tidak produktif itu ditandai dengan ukurannya kecil, kelihatan tua dan kering. Itu harus kita pangkas. Yang kedua, kita pangkas juga cabang-cabang yang mengarah ke dalam pohon. Seperti contohnya ini. Ini ada cabang-cabang yang mengarah ke dalam pohon. Itu harus kita pangkas, karena kalau dia arahnya ke dalam itu nanti menjadi sinar matahari tidak bisa melakukan penetrasi atau tembus ke pohon ini. Ini harus kita pangkas. Kemudian yang ketiga, itu cabang yang mengarah ke atas. Itu juga akan kita pangkas. Kenapa? Karena pohon ini kalau lebih dari 2 meter itu kesulitan dalam perawatan. Kita melakukan pembungkusan, melakukan pemanenan itu kesulitan. Jadi kita bikin pohon ini atau jambu ini menjadi rendah dan tidak sampai tinggi ke atas. Jadi itu langkah-langkah pruning yang akan kita tempuh. Untuk lebih jelasnya, ikuti saja, saya akan melakukan pruning di deretan ini. Buat jambu ini akan kita pruning. Nanti ikuti saja gimana teknisnya pruning yang akan saya lakukan. Sebelum melakukan pruning, saya menggunakan APD dulu ya. Ini bukan karena faktor corona, tapi memang dalam bekerja di kebun kita juga harus mempersiapkan alat-alat seperti ini. Ini gunanya banyak karena di sini banyak ada beberapa binatang-binatang yang serangga-serangga kecil yang kadang bisa saja mengganggu. Atau saya pernah gara-gara pruning gini saya pernah disengat tawon sampai ke bibir saya. Ini jangan sampai terjadi, makanya saya pakai masker ini. Kemudian peralatan yang kita pakai untuk pruning, ini pertama gunting, ini gunting pruning. Kemudian yang kedua, saya juga mempersiapkan ini gergaji khusus untuk pruning. Jadi 2 alat ini yang akan kita pakai untuk memangkas atau mempruning pohon-pohon jambu kristal di sini. Oke, yuk kita langsung action.
Aduh, capek. Inilah hasil pruning yang sudah saya lakukan. Saya tadinya pengen menyelesaikan sampai ke sana, tapi udah nggak kuat. Besok akan saya lanjutkan. Tapi kira-kira seperti ini pruning yang kita lakukan. Ini pruning ini nih ekstrim ya. Jadi kalau Anda punya kebun atau punya pohon buah, jangan buru-buru meniru cara seperti ini, karena cara seperti ini nih bukan tanpa risiko, ini berisiko sekali. Jambu atau buah yang dipangkas ekstrim seperti ini risikonya risiko yang parah, bisa mati, atau bisa juga ini nanti malah macet gak keluar buahnya. Untuk itu jangan dulu buru-buru untuk meniru langkah ini sebelum nanti tahu hasilnya. Karena ini baru tahap awal rombak total yang kita lakukan. Masih banyak tahap-tahap berikutnya apa yang akan kita lakukan dengan kebun jambu di sini. Untuk itu ikuti terus video-video kami dari Singkal TV. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.